Dimanapun Anda berada hari ini, saya percaya Tuhan memberkati kita. Katakan amin. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, saya akan masih bicara soal covenant. Kalau 1 bulan yang lalu kita banyak berbicara mengenai covenant. Dan juga bahkan minggu lalu saya bicara soal covenant di dalam rumah tangga, di dalam keluarga. Hari ini saya akan bicara soal covenant in the church. Yaitu bagaimana Tuhan mengikat janji dalam gereja atau di dalam jemaatnya. Sebagai informasi dan pengetahuan saja buat saudara bahwa di Alkitab memakai kata jemaat, bukan memakai kata gereja. Ya paling saudara yang dikasih Tuhan, kalau Anda ketemu kata jemaat, Anda harus tahu itu adalah gereja pengertian kita, saudara. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu adalah Tuhan yang mengikat janji. Kita sudah belajar ya. Dia mengikat janji kepada pribadi, dia mengikat janji kepada keluarga, dia mengikat janji kepada satu bangsa dan secara spesifik adalah bangsa Israel. Nah, saudara, ikat janji Tuhan hari ini yang saya mau bicara soal gereja, kelompok yang disebut gereja atau jemaat. Bapak Ibu Saudara, Anda harus mengerti bahwa ikat janji Tuhan dengan jemaat atau dengan gereja Tuhan, dengar baik-baik, saya mau meletakkan dasar tentang gereja supaya kita yang ada di dalam gereja, di dalam jemaat, ataupun Anda yang menyaksikan ini, Anda mungkin dari gereja lain, Anda mesti mengerti apa itu sebabnya kenapa gereja itu penting, saudara, ya, gereja lokal. Bapak Ibu Saudara, ikat janji Tuhan dengan gereja atau jemaatnya bersifat kekal. Saya ulangi, bersifat kekal. Dan Tuhan punya maksud dan rencana yang abadi terhadap gerejanya. Sejak semula. Saya ulangi, sejak semula. Jadi everything you have to know from the beginning. Saudara, sejak semula Tuhan sudah menetapkan dalam dirinya maksud dan rencananya yang abadi, yang kekal mengenai gereja. Ini karena kita mesti mengerti, saudara. Nah, kalau kita mengerti ini, maka kita harus tahu gereja itu bukan cuma sementara, tapi ada maksud Tuhan yang kekal selama-lamanya. Dan kemudian diwujud nyatakan apa yang Bapa ada di hatinya, maksud abadi ini, diwujud nyatakan ketika Yesus datang dia ke dunia ini, dan kemudian dia mati, bangkit, dan Roh Kudus dicurahkan. Disitulah titik awal gereja mulai eksis di muka bumi ini. Bapak Ibu Saudara, oleh karena Anda mengerti ini, maka kita akan terus belajar. Hari ini akhir kata banyak belajar mengenai gereja Tuhan dalam konteks ikat janji, ya. Anda mesti mengerti bahwa gereja bukan bangunan. Gereja bukan bangunan. Gereja dibangun, gedung dibangun bukan untuk semata-mata persembahan kepada Tuhan. Tidak. Gedung diadakan supaya saudara dan saya bisa ada di dalamnya menyembah Dia bersama-sama. Kenapa? Nanti kita belajar. Karena ada salah satu unsurnya Tuhan mau gereja itu adalah keluarga. Halo? Bisa katakan amin? Gereja bukan denominasi. Gereja bukan organisasi. No, gereja bukan itu sama sekali. Jadi kalau Anda berkata denominasi atau organisasi adalah gereja, it is totally wrong. Salah benar, saudara. Gereja bukan tempat berkumpul sambil menantikan sorga. Ada banyak orang nungguin sorga sampai dia meninggal, saudara. Lalu dia ada di gereja. Gereja bukan tempat berkumpul sambil nunggu sorga, tidak. Gereja juga bukan tempat menjalankan ritual dan kegiatan rohani yang namanya pelayanan. Bukan itu, saudara. Walaupun itu bisa terjadi, tapi itu bukan itu gereja. Anda mesti mengerti itu, saudara. Nah, saya mau bawa saudara lebih lanjut, lebih dalam. Siap? Kehendak Bapa sebenarnya adalah membawa semuanya, mengembalikan semuanya kepada Kristus. Ini yang Anda harus tahu, saudara. Sehingga Kristus menjadi kepala sejak semula. Karenanya saya ulangi sekali lagi, Bapa menghendaki semuanya itu dikembalikan kepada Kristus, kepada Yesus, di mana Yesus jadi kepalanya. Itu kehendak Tuhan sebenarnya. Kenapa Tuhan biarkan ada gereja? Mari kita lihat ayat yang pertama. Saya mau ajak saudara untuk melihat firman Tuhan. Efesus pasal 1 ayat 4, ayat 5. Lalu kita lompat ke ayat 9 dan ayat yang ke-10. Are you ready? Mari kita lihat. Efesus 1 ayat 4 dan ayat yang ke-5. Sebab di dalam Dia
Dalam Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Perhatikan, sejak awal sebelum dunia dijadikan bahwa Dia sudah memilih kita. Untuk apa? Supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Saudara, Tuhan mau, Tuhan pilih saudara, Tuhan pilih kita dengan satu maksud supaya semua orang yang percaya pada Dia jangan bercacat celah. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula. Oleh siapa ditentukannya? Oleh Yesus Kristus. Because of Christ. Untuk menjadi apa? Anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi saudara, Bapa menghendaki apa sejak semula? Supaya saudara kudus di hadapan Dia. Dan supaya saudara dan saya ditentukan di dalam Kristus. Dan saudara menjadi anak. Ini Anda harus ngerti nih. Anda dan saya jemaat jadi anak. Bukan jadi yatim. Halo, lompat ke ayat yang ke-9 kita lihat. Saya berharap Anda perhatikan ini, jangan miss saudara ya. Jadi saya berharap kalau Anda yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada fokus baik-baik. Karena ini pelajaran yang mungkin Anda perlu simak dengan baik-baik di sini saudara. Sebab Ia telah menyatakan rahasia, Ia telah menyatakan apa? Rahasia, coba bilang rahasia. Dalam bahasa Inggrisnya mystery. Ada rahasia atau misteri kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya. Yaitu rencana kerelaan, perhatikan misteri ini, rahasia ini. Yang sejak semula telah ditentukannya di dalam Kristus. Jadi Christ, ingat saudara saya berkata Kristus adalah pintu itu dalam covenant. Dan Dia adalah kepala dari gereja. Coba bilang rahasia. Coba bilang misteri. Oke, saudara, sebagai persiapan kegenapan waktu, coba lihat ayat yang ke-10, sebagai persiapan kegenapan waktu, untuk apa? Mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu baik di sorga maupun yang di bumi. Tadi saya sudah berkata bahwa Bapa menghendaki semuanya dikembalikan kepada Kristus. Jadi gereja sebenarnya saudara adalah dibawa untuk supaya Kristus menjadi pusat dan pemimpin, kepala. Satu hal yang saya mau tekankan di sini sebelum saya masuk lebih jauh adalah Bapa menghendaki setiap orang Kristen yang mengaku dirinya Kristen, yang mengaku dirinya beribadah di gereja menjadi anak-anaknya, bukan hanya sekedar apalagi menjadi yatim. Bukan hanya menjadi jemaat, apalagi yatim. Halo? Saudara, semua orang yang percaya di dalam namanya, kalau Anda baca, saya nggak buat slide-nya. Dalam Yohanes 1, 12, 13, mereka yang percaya kepada Kristus diberi kuasa untuk dikatakan sebagai apa? Anak-anak Allah. Yang bukan lahir dari daging dan keinginan manusia, tapi oleh karena Holy Spirit, oleh karena Roh Kudus. Jemaat bukan saudara yang dikasih Tuhan bukan cuma jadi jemaat saja, apalagi yatim, tapi harus jadi apa? Anak. Karena itu kehendak Bapa dari kapan? Dari semula. Dari kapan? Dari semula. Jadi Bapa menghendaki, Dia sudah lihat dari jauh bahwa akan ada gereja dibangun, karena itu maksud abadi Dia kekal, dan Dia mau supaya jemaat ini menjadi tubuhnya dan Kristus jadi kepalanya. Kalau Anda mengerti ini, maka kita nggak ada yang namanya menjadi jemaat-jemaatan dan gereja-gerejaan. Nggak ada yang namanya gereja-gerejaan, nggak ada yang namanya jemaat-jemaatan, pelayanan-pelayanan. Haleluya. Halo? Nah mari kita lihat berikutnya saudara. Rahasia atau misteri ini besar. Rahasia atau misteri ini besar dan yang menjadi kehendak Bapa sebenarnya. Rahasia ini besar dan yang menjadi kehendak Bapa sebenarnya. Yaitu apa? Yaitu hubungan. Coba katakan hubungan. Jadi rahasia ini sebenarnya besar. It is about relationship. It's about covenant. Adalah antara Kristus dengan jemaat. Nah kalau Anda mengerti ini, rahasia yang sudah berabad-abad lamanya tersembunyi di dalam Bapa, di dalam Dia adalah covenant antara Kristus dengan jemaat. Mari kita lihat Efesus 5, 31, 32. Haleluya. Saya berharap saudara kalau Anda mau mendengar lagi, perlu dengar ulang terus saudara covenant ya. Kita sudah 7 kali bicara soal covenant ini.
artinya angka sempurna. Haleluya. Efesus pasal yang kelima ayat 31-32 firman Tuhan bilang begini. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi apa? Satu daging. Jadi Kristus dengan jemaat itu satu sebenarnya. Mari kita lihat ayat 32. Paulus bilang rahasia ini besar. Tadi Bapak berkata lewat Paulus di Efesus bahwa it is a mystery. Rahasia ini besar, kenapa? Yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Coba bilang hubungan. Hubungan siapa? Kristus dengan jemaat. Coba bilang hubungan. Hubungan is about covenant antara Christ dengan the church. Yaitu saudara dan saya. Bisa paham di sini? Bisa ngerti. Jadi gereja itu adalah pengertian bukan karena maunya pendeta atau maunya denominasi atau sinode, bukan. Tapi maksud abadi Bapa sejak semula. Kita lihat berikutnya saudara. Gereja telah menjadi maksud dan tujuan kekal, saya ulangi, Allah yang direalisasikan di dalam Yesus Kristus. Jadi Bapa sudah punya maksud abadi akan ada gereja dan itu sebabnya kenapa Yesus diutus untuk mewujud nyatakan semua yang apa ada di hati Bapa sehingga menjadi gereja. Makanya Tuhan berkata, I will build my church. And upon this rock I will build my church. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Efesus 3 ayat 8 sampai 11. Lalu kemudian kita lompat ke ayat 20-21. Karena waktu baca ayatnya pun mesti lompat-lompat. Haleluya. Efesus 3 ayat 8 sampai 11. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini. Untuk apa? Memberitakan kepada orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Artinya wow, luar biasa. Dalamnya rahasia itu. Dan untuk menyatakan apa isi tugas penyelenggaraan rahasia. Kembali lagi apa? Rahasia. Kembali lagi apa? Misteri. Tugas penyelenggaraan rahasia itu, ini bicara soal gereja sebenarnya saudara. Yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi Anda mesti tahu bahwa gereja itu adalah ada di hati Bapa. Jadi kalau ada orang bilang gak perlu gereja lokal, baca ayat ini yang benar baik-baik. Supaya ditersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ayat 10, supaya sekarang kapan? Sekarang kapan? Sekarang. Dulu waktu sejak semua itu ada dalam rahasia kekal kehendak Bapa. Sekarang dinyatakan kata Paulus oleh siapa? Oleh jemaat. Jemaat siapa? Saudara dan saya. Orang Kristen. Katakan amin saudara. Kalau boleh saya ganti katanya sekarang oleh gereja gitu loh. Karena jemaat, gereja bisa diganti dalam pemakaiannya. Dan sekarang oleh gereja atau oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah, penguasa di sorga, di alam spirit ini. Supaya hey engkau penghulu-penghulu di udara tahu bahwa hey sekarang hadir apa yang menjadi rahasia Bapa. Inilah dia gereja itu. Sesuai dengan maksud abadi. Coba katakan maksud abadi. Apa artinya maksud abadi? Ya kehendak Allah yang kekal, maksud yang kekal, nggak pernah ada habis, abadi. Yang telah dilaksanakan, saya percaya maksud abadi itu, apa yang ada di hati Bapa sekarang sudah dilakukan. Di dalam siapa? Kristus Yesus. Tuhan kita. Yang setuju katakan amin. Anda paham sampai di sini? Yang paham boleh katakan amin. Saudara berarti dari awal Tuhan sudah punya maksud abadi, lalu Kristus datang mewujud nyatakan itu. Rahasia itu mulai tersingkap. Dulu orang gak pernah tahu. Ayat 20. Kita lompat ke ayat 20. Bagi dialah, bagi Kristuslah dari yang kepala semuanya. Yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ayat 21. Bagi dialah kemuliaan di dalam gereja atau dalam jemaat. Dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai kapan?
Perhatikan, berarti Tuhan mau eksistensi gereja bukan cuma sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Tapi selama-lamanya. Katakan amin. Itu sebabnya kenapa Yesus membangun gerejanya di mana neraka, kuasa neraka tidak pernah bisa menguasainya. I will build my church upon this rock. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan dikatakan di sana saudara, pintu alam maut tidak berkuasa. Betul saudara? Aku akan memberikan engkau anak kunci kerajaan. Apa yang kau ikat akan terikat di bumi, terikat di sorga. Lepaskan di bumi, lepaskan di sorga. Wow. Artinya apa? Tuhan sedang mendirikan gereja yang tidak pernah bergeming. Tidak pernah goyang saudara. Oleh karena tekanan dunia ini. Iblis saja tidak bisa menerkam. Sepanjang gereja ngerti arti covenant antara Kristus dengan jemaat. Kalau Anda ngerti ini saudara, maka Anda tidak cuma datang ke gereja sekedar mendengarkan khotbah, ibadah, pelayanan saja. Tapi Anda akan belajar apa? Mengikatkan diri. Haleluya. Karenanya saya melihat gereja menjadi strategis di mata Tuhan. Karena itu saudara sebagai anak-anaknya strategis di mata Tuhan. Kita lihat berikutnya saudara. Yesus menjadi kepala, jemaat adalah tubuhnya. Supaya itu menjadi satu kesatuan. Kristus adalah kepala, jemaat adalah tubuhnya. Efesus 1, 22, 23 firman Tuhan bilang apa? Dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Yesus Kristus. Kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala sesuatu. Segala yang ada. Ingat semua mau dikembalikan kepada Kristus. Dia adalah kepalanya. Jemaat yang adalah tubuhnya yaitu kepenuhan dia. Wow, gereja itu adalah kepenuhan siapa? Kepenuhan Kristus kalau begitu. Nah kalau Anda mengerti ini ya, dan Anda ikutin khotbah saya sampai habis, mana Anda tahu bahwa apa yang dimaksud ini. Kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Wow, dahsyat saudara. Berarti gerejalah yang menelan segala sesuatunya. Gerejalah yang memenuhi segala sesuatunya. Bisa katakan amin? Dia adalah sulung dari segala sesuatu. Mari kita lihat firman Tuhan. Yesus adalah sulung dari semua ciptaan. Roma 8:29. Supaya Anda bisa mengerti bahwa Christ is the center of my church. Christ is the center of the church. Kenapa? Di situ ada covenant-nya. Sepanjang gereja mulai keluar dari pesan-pesan Kristus, lari terlalu jauh, maka kita sudah mulai menjauh dari covenant itu sebenarnya. Roma 8:29, sebab semua yang dipilihnya dari semula, mereka ditentukan dari semula. Ditentukan untuk apa? Dipilih untuk apa? Untuk menjadi serupa dan segambaran anaknya. Supaya ia anaknya, yaitu Yesus, menjadi yang sulung dari antara banyak apa? Halo? Kalau Anda melihat firman Tuhan ini banyak apa? Banyak saudara. Di antara banyak saudara, Roma 8:29. Berarti saudara kita bersaudara. Itu ada di dalam Roma 8:29 bukan saudara. Sampai di sini paham? Atas dasar ini, maka kita sebagai orang Kristen, satu sama lain disebut saudara. Dulu saudara, saya tuh pikir saudara itu seperti bahasa, kalau kita ngomong saudara-saudara sekalian. Kan suka begitu. Iya kan, kalau Anda membuka pidato, Bapak Ibu, Saudara, gitu kan ya. Saya pikir dulu begitu. Ternyata begitu saya makin menjadi orang Kristen lebih jauh, saya bilang, oh saudara ini betul-betul as a family loh. Artinya bukan cuma kata-kata pembukaan, saudara-saudara gitu ya. Setanah air yang saya cintai. Bukan begitu saudara. Tapi ini betul-betul bersaudara. Kita betul-betul bersaudara as a family. Nanti kita lihat saudara, kenapa inilah covenant-nya di dalam gereja. Anda siap? Oke, baik kita lanjut. Perhatikan slide berikut ini. Gereja bukan hanya sekedar tempat ibadah.
Gereja bukan hanya sekedar tempat ibadah. Yes, bisa jadi tempat ibadah, tapi bukan itu sebenarnya. Atau aplikasi atau pelaksanaan dari karunia-karunia atau talenta saudara dalam wujud pelayanan. Saya ulangi, gereja bukan hanya sekedar tempat ibadah atau penyaluran bakat, penyaluran talenta, penyaluran karunia dalam wujud pelayanan. Sekali lagi, ini bukan berarti nggak perlu ibadah dan nggak perlu pelayanan. Tapi bukan itu. Semata-mata. Tapi merupakan apa? Are you ready? 3 hal ini yang nanti saya akan jelaskan di bagian kedua dari khotbah saya ini. Yang pertama adalah sebagai keluarga Allah. Kita bersaudara. Halo? Sebagai keluarga Allah. Bukan cuma tempat ibadah. Bukan cuma untuk pelayanan. Bukan untuk menyalurkan bakat. Menyalurkan hobi. Tidak. Tapi it's a family, my friend. Dan yang kedua, sebagai domain kerajaan. Gereja adalah wilayah teritori kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Mesti tahu itu, saudara. Makanya kita nggak bangun gereja-gerejaan. Lalu jadi orang Kristen-Kristenan. Jadi jemaat-jemaatan. Nggak ada, saudara. Karena kita adalah domain kerajaan. Untuk apa? Menyatakan sorga di atas muka bumi ini. Kalau enggak dia enggak akan bilang begini, I will build my church upon this rock, I will build my church. Di atas batu karang ini aku akan dirikan jemaatku dan alam maut tidak akan berkuasa atasnya. Berarti so powerful gereja kalau begitu. Yes. Dan yang ketiga adalah tempat di mana terjadi pendewasaan orang percaya. Ini namanya Sion. Di mana roh-roh orang-orang benar disempurnakan. Wow. Jadi gereja bukan tempat ibadah doang, bukan tempat pelayanan saja, tapi yang Anda harus tahu esensinya, that covenant in the church adalah saudara dan saya bersaudara. Kita berkeluarga. Ini keluarga Allah. Halo. Ada amin, saudara? Keluarga Allah, dan kita harus tahu ini adalah domain atau teritori atau wilayah kerajaan Allah di mana Allah berpijak lewat gerejanya masuk menyatakan surga di atas muka bumi ini. Dan kita harus tahu bahwa jemaat gereja adalah tempat di mana orang-orang didewasakan. Jadi kalau orang Kristen di gereja nggak mau didewasakan, berarti belum paham soal gereja. Belum paham soal covenant in the church. Kalau Anda paham betul ini message ini, maka Anda berkata, buatlah aku bisa menjadi dewasa di tempat ini. Yang setuju katakan amin. Yang saya maksud dewasa bukan usia, karena usia otomatis akan bertambah tiap tahun kok. Tua itu pasti, tapi dewasa itu pilihan. Dewasa atau tidaknya saudara tidak ditentukan usia. Makanya ada istilah ketuk kan. Kecil-kecil tua kan gitu saudara. Haleluya. Saudara paham sampai di sini? Ikutin saya sampai di sini. Nah, mari kita melihat yang pertama sekarang. Kalau begitu perwujudan ikat janji Allah di dalam gereja di dalam 3 hal tadi. Dan saya akan masuk point by point di sana supaya saudara mengerti why we have come to the church so far. Kenapa kita sudah ada di dalam gereja selama ini? Saudara, gereja bukan cuma sekedar masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Orang bisa seperti itu karena mereka tidak paham soal yang namanya what is church is all about. Apa itu gereja sebenarnya? Haleluya. Saya berharap khotbah saya hari ini membukakan saudara, saya berdoa agar Roh Kudus membukakan pikiran saudara, pengertian saudara bahwa apa itu gereja sebenarnya. Gereja bukan mainan pendeta. No, gereja bukan mainan pendeta, gereja bukan mainan denominasi. Oh, no. Tapi gereja adalah maksud Allah dinyatakan di dalam Kristus Yesus. Sampai di sini paham ya? Paham ya? Oke. Now, sekarang yang pertama, perwujudan ikat janji Allah di dalam gereja, ada 3 hal yang saya sampaikan walaupun ada beberapa lagi, tapi saya bagikan Anda sampai 3 ini aja. Alright?
Karena 3 ini penting sekali. Yang pertama sebagai keluarga. Gereja sebagai keluarga Allah. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, Anda pernah baca ayatnya itu bukan? Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Perhatikan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Di Sion ada kehidupan untuk selama-lamanya. Saya ulangi, di Sion ada kehidupan untuk selama-lamanya. Sekali lagi, di Sion ada kehidupan untuk di Sion ada kehidupan untuk selama-lamanya. Dan ini adalah saudara-saudara rukun. Kata saudara-saudara di sini kalau Anda melihat dalam teks bahasa aslinya, bicara soal saudara yang lahir dari rahim yang sama. The same DNA. Kalau Anda ngerti ini, maka kita mesti mengerti hubungan sesama kita di dalam gereja. Bukan lagi hubungan casual, bukan hubungan santai, bukan hanya hubungan sekedar, ya saya anggota jemaat di gereja ini. Tidak, tapi Anda tahu bahwa hubungan ini adalah saudara. Makanya kita disebut saudara seiman. Dan yang menjadi sulungnya adalah Kristus. Ada amin? Kenapa kita bisa disebut saudara? Masih ingat khotbah saya yang lalu bicara soal blood covenant. Bahwa perjanjian darah. Di dalam darah itu ada hubungan. Makanya kita satukan oleh darah Kristus sebagai family. Di atas muka bumi ini. Jadi kalau begitu, gereja bukan cuma sekedar komunitas. Saya ulangi, gereja bukan sekedar sebuah komunitas. Banyak orang datang ke gereja cari komunitas. Walaupun oke sebagai titik awal saudara. Tapi Anda harus tahu, Anda datang ke gereja. Not because you want to find a community. Bukan mencari komunitas. But Anda mau masuk karena Anda sebagai family. Katakan amin. Kenapa kalau di dalam komunitas tidak ada ikatan? Tidak ada ikatan bersaudara. Karena di dalam family ada ikatan keluarga, saudara. Yang apa yang membuat kita terikat? Karena darah itu. Makanya ketika kita ada di dalam gereja sebagai keluarga, kita saling mendukung, kita saling mendoakan, kita saling menguatkan, kita saling menghibur, kita saling menasehati, kita saling membangun, kita saling menegur. It's a family. Saling mengingatkan, kenapa? It's a family. Bisa katakan amin, saudara? Kalau kita sebagai keluarga berarti harus ada orang tua. Berarti harus ada proses yang namanya dalam bahasa Alkitab adalah fathering. Ada namanya proses pembapaan. Artinya apa proses pembapaan? Kembali kemarin saya berkata, a covenant in the family, para pria itu bicara keluarga. Di dalam gereja sebagai father untuk menanamkan benih ke dalam anak-anaknya. Dan benih itu apa? Firman Allah. Dalam 1 Petrus 1 ayat 23 berkata bahwa benih firman Allah adalah benih yang tidak fana itu. Jadi kalau Anda datang ke gereja makanya perlu dengar firman Allah dengan serius, dengan mata yang terbuka, telinga yang terbuka, hati yang ready untuk ditaburi oleh benih. Karena ketika benih itu masuk dalam hati saudara, maka benih yang kekal itu akan bertumbuh sehingga Anda bisa connect satu sama lain karena the same seed. Benih yang sama. Sehingga kita menjadi godly seed. Bisa katakan amin? Oleh karena itu Bapak Ibu, saya dorong saudara, jadilah jemaat. Kalau Anda ngerti ini, kalau Anda ngerti sebagai keluarga, jadilah jemaat yang punya ketetapan hati. Untuk mengikat janji di dalam gerejanya. Dengan cara apa? Memposisikan diri Anda, bukan jadi orang asing, bukan jadi seorang jemaat saja, tapi sebagai anak. You position yourself as son and daughters in the church. Maka ketika engkau memposisikan diri seperti itu, maka Anda mulai bisa melihat gereja bukan lagi cuma tempat pelayanan, tempat ibadah, tapi sebagai keluargamu. Di sana Anda bisa menceritakan semua keluh kesah saudara. Di sana Anda bisa diberikan kekuatan. Di sana Anda bisa di-equip. Di sana Anda bisa diperlengkapi. Ada amin?
Makanya Tuhan berkata bahwa kita bukan lagi pendatang atau orang asing. Tapi kita kawan sewarga, tetapi juga anggota keluarga Allah. Itu ada di Efesus 2 ayat 19-20. Anda bisa catat, Anda bisa baca kembali. Betul saudara? Haleluya. Anda siap menjadi jemaat yang seperti ini saudara? Anda bukan jadi jemaat hanya sekedar ngerti pelayanan, punya komunitas, asik ngobrol di situ. Well, which is okay, saya nggak bilang itu salah. Tapi Anda harus tahu bahwa itu adalah bagian yang kedua. Bagian pertama adalah yang paling utama adalah you become a family in the church. Haleluya. Bisa katakan amin? Makanya kenapa di jemaat ini, di gereja kita, komselnya disebut home. Artian home adalah family, keluarga. Wow, we build home. Supaya Anda semua ada didorong untuk bisa masuk home. Ada di dalam home, supaya Anda bukan cuma hanya sekedar orang asing gitu loh. Dan gak mau tahu apa yang terjadi di gereja, yang penting saya kasih persembahan persepuluhan selesai. Haleluya. Katakan amin. Ingat saudara ya, gereja bukan restoran. Anda gak suka makanannya, pindah ke restoran lain. Yang penting Anda bayar. Gereja bukan itu, makan terus bayar. Gereja juga bukan clubhouse, gereja juga bukan fitness center. Anda bayar iuran tiap bulan. Anda mau pakai atau enggak fasilitasnya suka-suka, yang penting gue udah bayar. Bukan itu saudara. Ingat saudara, itu adalah maksud abadi Bapa. Kalau Anda ngerti itu ya, oh berarti saya bersama-sama keluarga saya, bersama-sama dengan pastornya, bersama dengan pemimpin gereja, to build this, untuk membangun ini jemaat yang kemuliaannya dinyatakan di jemaat dan dalam Kristus selama-lamanya. Ini maksud abadi Tuhan kalau begitu. Kalau Anda ngerti ini, kita bukan cuma hanya datang mendaftarkan diri jadi jemaat di satu gereja tertentu, bukan. Saya mau saudara terbuka ini mengerti bahwa kita adalah family. Haleluya. Kalau kita belum sampai di level itu, mari kita belajar. Semua kita perlu belajar. Saling memperhatikan, saling peduli, saling lihat, because we are in a family. Oh, saya belum terbiasa. Oke, karena memang belum mengerti, belum terbiasa, understand. Tapi setelah Anda dengar khotbah ini, seharusnya kita perlu belajar bersama-sama, mulai melihat, mulai memperhatikan apa yang perlu dipedulikan di anggota keluarga saya kalau begitu. Kenapa Tuhan bilang jemaat adalah tubuhnya? Karena semua adalah anggota-anggota berfungsi. Kalau ada anggota yang tidak berfungsi, satu semua sakit loh. Betul apa enggak? Bahkan yang paling kecil yang gak diperhatikan. Coba bayangin kalau semua jarimu jempol. Bayangkan semua jarimu jempol. Gimana caranya masuk ke hidung ini? Bagaimana masuknya ke telinga ini? Harus ada kelingking saudara. Ada amin saudara. Yes. Kita adalah keluarga. Katakan keluarga Allah. Yang kedua, kita adalah domain. Gereja sebagai domain atau wilayah, teritori kerajaan Allah. Di atas muka bumi ini. Untuk menyatakan sorga. Wow. Saudara tahu nggak Yesus datang ke dunia ini bukan cuma mengalahkan dosa dan maut. Bukan sama menebas saudara dari dosa dan maut. Tapi saudara, membinasakan perbuatan iblis. Yuk kita lihat yuk 1 Yohanes 3 ayat 7 dan 8. 1 Yohanes 3 ayat 7 dan 8. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun, saudara Yohanes menyebut orang-orang yang dibina dia anak-anak. Ini kita belajar, family kembali lagi. Anak-anakku, jangan membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar. Sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya juga begitu saudara. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya. Yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Nah kalau Anda mengerti ini, Yesus datang bukan cuma mengalahkan maut dan dosa, tapi perbuatan iblis dihancurkan, dibinasakan. Berarti dia membangun jemaatnya atas dasar itu. Atas dasar kuasa itu. Atas dasar kemenangan itu. Bersama dengan kepala, yaitu Kristus. Bersama dengan Bapa, kita mendesak musuh-musuh.
Makanya Firaun ketakutan khotbah saya minggu lalu, bukan? Ketika dia melihat multiplikasi dari bangsa Israel. Karena itu akan mendesak mereka. Nah, gereja Tuhan harus mengerti bahwa kita adalah domain di mana titik di mana sorga berpijak di gereja bergerak bersama-sama. Berarti kalau begitu, boleh saya katakan begini dong. Gereja adalah penuntas. Coba bilang penuntas. Berarti gereja bisa sebagai pelaksana dan penuntas dari kerajaan Allah. Dalam hal apa? Menaklukkan musuh-musuh Yesus. Haleluya. Saudara tahu nggak saudara, kalau Anda baca, nggak ada sih di slide. Kalau Anda baca di Alkitab bahwa Paulus menulis di Korintus, 1 Korintus 6 ayat 3, Anda catat saja bahwa kita ini akan menghakimi para malaikat. Ya, Tuhan bilang bahwa kita ini akan menghakimi malaikat-malaikat. Malaikat yang mana? Malaikat yang jatuh. Siapa malaikat yang jatuh? Lucifer dan rekan. Ya, saudara kalau Anda tahu ada akuntan publik si A namanya dan rekan. Bagian pajak ini namanya dan rekan. Ini juga Lucifer dan rekan. Kita ini akan menghakimi malaikat yang namanya Lucifer yang menjadi setan dan antek-anteknya. Dan kalau Anda baca tulisan Rasul Paulus yang lain di dalam kitab Efesus pasal 2. Di sana dikatakan bahwa kita yang sudah dibangkitkan, kan kita diposisikan bersama dengan Kristus di surga. Kalau Anda ngerti ini, coba saya ulangi pelan-pelan ya. Paulus berkata kita ini akan menghakimi malaikat. Berarti bukan setan yang mengintimidasi kita. Mestinya kita mengintimidasi dia dari sekarang. Kayaknya Anda nggak ngerti. Haleluya. Anda ngerti maksud saya? Kita diintimidasi oleh setan sekarang ini. Tapi kalau Anda ngerti Alkitab bilang kamu akan menghakimi malaikat. Siapa yang kita malaikat? Ya si setan itu kan. Nah kalau gitu dari sekarang kita mesti intimidasi dia. Makanya ada seorang berkata, kalau setan mengingatkan masa lalumu, ingatkan setan tentang masa depannya. Bahwa kita akan hakimi dia. Betul? Dan kita bisa menghakimi dia sekarang bagi kita yang di kuasa kebangkitan itu ada. Kita diposisikan bersama Kristus. Memerintah dari sorga sementara fisik kita di bumi ini. Berarti we have power from God. Haleluya. Itu sebabnya kalau Anda ngerti ini saudara, gereja nggak ada yang namanya gereja-gerejaan. Tapi ada satu rahasia yang saya mau bawa saudara untuk ngerti sedikit. Maksudnya domain kerajaan Allah untuk apa? Membuat musuh-musuh Kristus itu takluk penuh di bawah kaki Kristus. Kenapa saya ngomong begitu? Kalau bahasa kasarnya nih, kita nih algojonya Tuhan. Bahasa kasarnya. Kenapa disebut algojonya? Nanti ya, saya jelasin lebih jauh ya. Anda siap? Are you ready? So jangan kemana-mana saudara. Kalau HP-mu bunyi di rumah jangan lihat ya. Oke. Lihat saya aja, haleluya. Puji Tuhan. Oke. Ibrani 2. Ayat 7 dan ayat ke-8. Ayat yang ini sudah saya banyak memberitahu kepada jemaat di tempat ini. Tapi bagi Anda yang mungkin belum pernah dengar, saya akan ulang ini. Ibrani 2 ayat 7 dan 8. Namun engkau Bapa telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah dari malaikat dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Waktu kapan Yesus dibuat lebih rendah dari malaikat? Waktu dia ada di salib. Sehingga Bapa meninggalkan dia. Sehingga dia bilang, Elai, Elai, lama sabaktani. Kenapa engkau meninggalkan aku? Dia sendirian. Karena seluruh dosa manusia dipikul oleh dia di atas kayu salib. Semua kutuk ada sama dia. Anda ngerti maksud saya? Makanya di dalam Kristus tidak lagi ada condemnation, tidak lagi ada penghukuman, tidak lagi ada penghakiman, tidak lagi ada kutuk. Dia dibuat sebentar. Lihat ayat ke-8. Segala sesuatu. Coba katakan sama saya segala sesuatu. Kalau segala sesuatu artinya apa? Ya semuanya, segala sesuatu yang di bawah bumi, yang di bumi, di langit, betul ya? Segala sesuatu, perhatikan. Segala sesuatu telah engkau Bapa taklukkan di bawah kaki Yesus. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, yaitu kepada Yesus, tidak ada satupun yang ia kecualikan. Nggak ada yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sampai titik tadi kita udah ngerti sebenarnya. Tapi ada kalimat ini. Tetapi sekarang ini belum
Belum kita lihat. Bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. So bisa. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan. Di situ dikatakan bahwa segala sesuatu ditaklukkan. Gak ada satupun yang dikecualikan dari dia. Tetapi sekarang. Belum, Jo. Loh kok bisa? Sekarang belum. Piye toh? Karena dia sedang bangkitkan gerejanya. Untuk algojonya mengeksekusi. Membuat semua musuh-musuh tunduk di bawah kakinya. So far so good. Sejauh ini Anda paham? Haleluya. Ngerti ya? Sampai sini nangkep ya? Yuk kita bawa. Saya bawa lagi saudara. Ini pelajaran ya, ini pengajaran. Jarang-jarang saya khotbah kalau di hari Minggu seperti ini ya. Tapi karena covenant lah membuat saudara bisa mengerti ini. Ibrani 10 ayat 12 dan 13. Ibrani 10, 12, 13. Tetapi ia, Yesus, setelah mempersembahkan hanya satu korban, yaitu tubuhnya. Karena dosa ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang, ia hanya ngapain? Di sorga. Dia udah duduk sama Bapa kan di sorga, betul gak? Di kanan Allah Bapa. Dan sekarang, ngapain dia? Hanya apa? Menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Di dalam Ibrani 2 bilang belum. Terus Bapak Yesus di sorga sedang nungguin. Lu gereja pada kemana? Gereja kamu harus ngerti. Covenant yang aku buat di atas kayu salib dengan engkau. Aku bangun gereja mana? Bahasa Betawinya begitu. Where are you man? Dan Anda dia karena Bapak Yesus di sorga untuk menantikan supaya semua musuh yang dijanjikan oleh Bapak itu terjadi. Tahu saudara, ketika hakim memutuskan Amrozi, tahu Amrozi? Amrozi, papanya namanya Papa Rozi. Amrozi siapa? Teroris ya. Waktu hakim mengatakan dia ketok palu, hukuman mati. Apa dia langsung mati? Saya tanya, apa langsung mati? Hukuman mati. Terus kemana Amrozi? Masuk dulu penjara. Sampai keluar SK dari kehakiman. Surat hukuman mati. Nangkap? Waktu Yesus di atas kayu salib, semua sudah ditaklukkan. Itulah SK-nya dari Bapa. Tapi Amrozi tidak akan mati kalau tidak ada algojo. Dia mempersiapkan saatnya untuk taruh di tiangnya, ditembak. Dor! Baru dia mati. Betul atau tidak? Keputusan Allah Bapa di atas kayu salib waktu Yesus bilang sudah selesai. Dia bilang dan SK sudah keluar. Semua ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Tapi sekarang belum. Why? God wait for the church. Tuhan sedang tunggu gerejanya bangkit. Menjadi algojo. Untuk mengalahkan musuh-musuh ini. Dan siap menaklukkan. Bagaimana caranya menaklukkannya? 2 Korintus ayat 10. Makanya kenapa datanglah kerajaanmu. Tadi kan nyanyi. Datanglah kerajaanmu. Betul gak? Datang kerajaanmu jadi kehendakmu. Melalui apa? Gereja. Sebagai domain. 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang. Dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia untuk menghukum setiap kedurhakaan. Untuk menghukum setiap kedurhakaan. Untuk menghukum setiap kedurhakaan. Apa? Untuk menghukum setiap pemberontakan. Inilah Lucifer dan rekan-rekannya. Sampai kapan kita bisa menghukum mereka? Apabila, kata Paulus, ketaatan kamu sempurna. Kita hanya bisa menaklukkan musuh-musuh di bawah kaki Yesus kalau kita belajar taat secara sempurna. Katakan amin.
Kalau Anda baca di dalam Kisah Rasul pasal 4, kita nggak buka slide-nya, nggak ada saudara. Kisah Rasul 4, 29, 30, waktu mereka jemaat mula-mula ditekan oleh aniaya, ditekan oleh ancaman aniaya. Mereka tidak lari, tapi mereka berdoa, berikan kami keberanian untuk memberitakan Injil. That is the domain of the kingdom. Kalau kita ngerti ini, saya berharap kita ke gereja, enggak, ya gue lagi malas nih ke gereja. Karena kita nggak ngerti sih. Tapi kalau kita ngerti, kita antusias ke gereja. Coba yang ngerti lambaikan tangan di sini. Anda boleh lambaikan tangan kalau Anda juga yang ada menyaksikan. Anda akan melihat, wow kalau begitu sekarang saya ngerti kenapa saya harus ke gereja, datang ke gereja. Bukan cuma lagunya siapa WL-nya, dia lagi gue bosen deh. Enggak. Yang khotbah dia lagi, alah gitu. Enggak. Anda enggak akan seperti itu. Yang ketiga, yang terakhir. Anda bisa mengerti sekarang mengapa dia di domain kerajaan? Kenapa Tuhan di sorga hanya nungguin aja sekarang, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ayat yang ketiga, gereja berperan untuk mendewasakan jemaatnya. Yaitu apa? Untuk menjadi serupa Kristus. That's the covenant. Karena Tuhan memang memanggil saudara dari awal ditentukan untuk menjadi serupa dan segambar dengan anaknya. Semua dikembalikan kepada Christ. Karena waktu kita diciptakan, Adam diciptakan, Hawa diciptakan, itu serupa segambar dengan Tuhan. Mereka tidak lihat dirinya telanjang. Sampai dosa masuk, baru mereka melihat dirinya telanjang. Dan setelah itulah perencanaan dari Bapa menyelamatkan manusia untuk dikembalikan kepada pola awal, yaitu seperti Adam. Serupa dan segambar dengan Yesus Kristus. Berarti Anda ke gereja bukan cuma sekedar beribadah, didoain supaya masalahmu selesai. No. Kalau Anda cuma hanya sebatas itu, oke nggak? Oke aja. Tapi itu bukan maksud Tuhan sebenarnya. Itu adalah side effect. Itu hanya bagian. Byproduct, kalau bahasa kerennya dari marketing, adalah produk sampingan bahwa penyelesaian masalah. Tetapi saudara harus mengerti bahwa Anda dibangun untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya Yesus Kristus. Efesus 4 agak panjang ayatnya, tapi saya perlu baca dengan cepat. Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Dari sini kita bisa melihat rencana Allah membuat gerejanya itu seperti apa. Clear sampai di sini? Alright, mari kita lihat Efesus 4 ayat 11 sampai ayat 16. Dan ialah memberikan baik rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, maupun gembala dan pengajar. Ada 5 jawatan Tuhan berikan di setiap gereja. Makanya gak disebut 1 gembala, 2 gembala, tapi gembala-gembala, pengajar-pengajar, rasul-rasul, artinya banyak. Untuk apa sih dipersiapkan itu? Memperlengkapi orang kudus, saudara dan saya, bagi pekerjaan pelayanan. Bagi apa pekerjaan pelayanan itu? Bagi pembangunan tubuh Kristus. Yang menjadi sempurna itu nantinya. Sampai kapan dibangunnya? Sampai semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar. Bukan tentang teologi semata-mata. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Is the Christ. Kedewasaan penuh. Tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kita bertumbuh itu ke arah Dia sebenarnya. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa angin pengajaran dan permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal. Kemana? Ke arah Dia. Bertumbuh bukan ke arah saya. Bertumbuh bukan ke arah ketua home. Bertumbuh bukan ke arah ketua di dalam pelayanan saudara. Tidak. Tapi bertumbuh ke arah Christ. Lalu kita baca berikutnya. Ke arah Dia yang adalah kepala. Daripadanya lah, daripada Kristus semua tubuh ini rapi tersusun, diikat. Coba bilang diikat. As a family, menjadi satu. Oleh pelayanan semua bagian sesuai dengan kadar pekerjaan tiap anggota menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih. Kalau begitu, dalam pendewasaan ini apa yang terjadi? Berarti jemaat perlu dilengkapi.
Coba bilang dilengkapi. Makanya ada teaching, ada training, ada khotbah, ada pengajaran, ada perlengkapan, ada doa, puasa. Itu tujuannya untuk apa? Saudara, tujuannya bukan karena itu program semata-mata. Tidak, tapi bagaimana sedang membangun saudara untuk menjadi dewasa penuh. Tidak diombang-ambingkan, pengajaran itu makin hari bukan cuma makin banyak. Makin gampang dilihat, itu maksud saya. Karena lewat sosial media. Yang aneh-aneh pun Anda bisa lihat sekarang. Yang mirip aslinya juga banyak. Berarti saudara di dalam gereja saudara dilatih imannya. Jadi kadang-kadang saudara ada waktu di mana Anda dibiarkan dalam artian dalam tanda kutip dibiarkan. Untuk belajar percaya sama Tuhan. Ada waktunya saudara kita tolong juga terbatas. Tapi hanya Roh Kudus yang bisa menolong saudara. Latihan iman ada di sana. Berarti ada pengajaran, ada pengenalan akan Tuhan. Sebagai informasi awal, bulan depan, bulan Maret mungkin mulai start kita akan ada teaching. Belajar, saudara, Anda bisa punya waktu untuk belajar. Ingat saudara, gereja bukan cuma tempat di mana Anda beribadah dan melayani. Kita bangun bersama-sama because this is a domain. Dan kita didewasakan. Membangun jemaat sampai kedewasaan penuh. Makanya saudara, visi di gereja ini adalah membangun generasi yang bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Untuk membawa perubahan. Di komunitas, di kota, di bangsa sesuai dengan kegerakan Tuhan. Supaya jemaat mengalami kepenuhan Kristus termanifestasi dalam hidupnya. Sadar enggak saudara? Paulus pernah berkata 1 Korintus 2 ayat 2 bahwa aku tidak mau tahu yang lain kecuali Kristus yang aku beritakan kepadamu. Bagi Paulus dia nggak terlalu peduli dengan bangunan. Bagi Paulus dia nggak peduli dengan Anda punya sound. Bagi Paulus dia nggak terlalu peduli bagaimana Anda punya pelayanan. Tapi bagi Paulus dia mau tahu Yesus yang aku beritakan itu kemana. Pengajaran yang sehat, pengajaran yang murni, pengajaran yang benar. Haleluya. Kemarin saya sempat pesan minuman. Kopi alpukat. Ada es krimnya. Itu saya masih bisa rasa sekarang. Enak gak? Enak. Waktu di mix enak. Tapi itu tidak asli semuanya alpukat. Tidak asli itu semua kopi. Seringkali mixing bisa merasa lebih enak. Tapi bukan aslinya. Pengajaran yang murni, yang sehat, yang benar. Dan semua bertumbuh ke arah Kristus. Dan Kristus harus jadi pusat. Satu ayat yang Anda harus catat. Tuhan mau jadikan jemaat sebagai tempat kediaman Allah. Di dalam roh. Karena Anda adalah baitnya. 1 Korintus, Efesus pasal 2, Efesus pasal 2 ayat 22. Kita dibangun di atas landasan para rasul dan nabi. Lalu kemudian kita menjadi tempat kediaman Allah oleh roh. Haleluya. Tuhan mau saudara, saya semua adalah tempat kediaman Allah. Bayangkan begini saudara, coba lihat sini. Saya di tempat kediaman Allah. Pastor Lewi, Pastor Hendra yang ada di sini semua menjadi tempat bagian dari tempat kediaman Allah. Kumpul sama-sama di dalam gereja. Anda tahu itu namanya apa? Saya ulangi. Tempat kediaman Allah, tempat kediaman Allah, tempat kediaman Allah betul-betul terjadi kumpul dalam satu tempat ibadah. Saudara tahu namanya itu apa? Sion. Ayo kita lihat ayatnya terakhir. Ibrani 12. 22, 24. Gak tahu kayaknya gak ada di slide. Ibrani 12. 22, 24. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion. Tidak kebetulan gereja ini gereja kemuliaan Sion. Datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup. Yerusalem surgawi kepada beribu-ribu malaikat. Satu kumpulan yang apa? Meriah. Makanya ibadah harus
meriah. Pujiannya meriah karena ada malaikat. Dan kepada jemaat anak-anak sulung, yang menjadi sulung dari utamanya adalah Yesus, namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Sion adalah tempat saudara dan saya jemaat-jemaat sulung dari Kristus. Tempat kediaman Allah berkumpul menjadi satu. Roh orang benar disempurnakan, didewasakan. That is Zion. Kalau Anda ngerti ini, maka Anda akan bilang, hari ini saya tahu, saya tidak akan main-main sebagai jemaat. Karena gereja tidak dibangun atas dasar opini manusia. Makanya Tuhan bertanya, menurut kata orang, siapa aku ini? Opini manusia apa? Beragam. Lalu Tuhan tanya kepada muridnya, menurut kalian siapa aku? Sampai Petrus bilang, kau adalah Mesias, anak Allah yang hidup itu. Benar, bukan kamu yang ngomong, Bapakku yang kasih tahu kepada kamu. It's a revelation of Christ. Pewahyuan tentang aku, gereja dibangun. Karena itu adalah rahasia dari Bapa yang berabad-abad lamanya. Maksud abadi Allah tentang gereja dinyatakan waktu Petrus bilang, engkau adalah anak Allah Mesias. Mesias anak Allah yang hidup. That's it. Berarti kau tahu gereja di atas dibangun di atas dasar itu. Upon this rock I will build my church. Saudara, yuk kita siapkan diri kita untuk semakin mengerti tentang gereja. Semakin kita masuk lebih dalam. Karena kedatangannya sudah tidak akan lama lagi. Dia sedang menunggu kapan gerejanya bergerak. Mengeksekusi SK yang Bapak sudah putuskan itu. Waktu Yesus di atas kayu salib sudah selesai. Mari Bapak Ibu yang hadir kita bangkit berdiri. Jemaat yang Anda dimanapun Anda berada. Dimana Anda memungkinkan untuk bangkit berdiri, silakan. Saya mau berdoa buat Anda. Agar supaya engkau ngerti betul. What is church about? The covenant in the church. Tuhan, aku berdoa hari ini. Kami menyadari bahwa gereja bukan adalah ide manusia. Tapi ini adalah Bapa, ide Bapa sejak semula. Dan tersembunyi berabad-abad lamanya. Dan baru dinyatakan sekarang oleh jemaat Tuhan. Gerejamu ketika Holy Spirit, Roh Kudus dicurahkan di loteng Yerusalem. Pertama kali terjadi, explode the church sampai hari ini. Biar kami menyadari bahwa gereja adalah bagian dari rencana Allah untuk mengeksekusi sampai semua musuh-musuh di bawah ke bawah tumpuan kaki Yesus. Tuhan, aku berdoa, Engkau sedang menantikan gereja yang seperti ini. Dan biarlah GKS Light to the Nations, jemaatmu di tempat ini, gereja kemuliaan Sion, menjadi salah satu alat di tanganmu to execute the vengeance, untuk mengeksekusi terhadap musuh-musuh ini. Tuhan, aku berdoa, memberkati Tuhan semua umatmu yang ada di sini maupun yang menyaksikan melalui streaming. Memberkati mereka semua, membuat kami sadar penuh bahwa kami sebagai keluarga, gereja adalah domain kerajaanmu. Gereja adalah tempat di mana kami didewasakan untuk menjadi serupa Kristus. Sehingga tidak ada satupun yang menjadi kecewa ketika kami didewasakan, dinasehati, bahkan ditegur. Karena ada maksud dari gereja ini untuk mendewasakan kami. Karena kami menuju Sion, roh-roh orang benar yang telah disempurnakan. Terima kasih Bapa. Angkat kedua belah tangan. Kalau hambamu telah selesai menyampaikan pesanmu, biarlah pesan ini terus mengiang-iang di telinga umatmu. Membuat kami mengerti betul what is church about. Kenapa engkau mendirikan gereja di atas muka bumi ini? Bukan hanya tempat ibadah, bukan hanya tempat pelayanan. Tapi di sana kami dibangun dalam keluarga. Di sana kami mengerti inilah teritori kerajaan Allah di muka bumi ini. Dan ini adalah tempat di mana kami didewasakan. Mari Tuhan, rahasia ini besar. Rahasia besar yang ada pada Bapa berabad-abad lamanya. Dinyatakan dalam Kristus Yesus. Engkau adalah kepala gereja dan kami adalah tubuh. Sekarang kami mengerti. Dan kami mau masuk dalam covenant ini. Sebagai jemaatmu di tempat ini. I thank you Lord Jesus. Berkati umatmu. Urapanmu turun atas umatmu semua.
Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah ini. Dan kami serahkan semua hidup umat-Mu ke dalam tangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa. Kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang indah bersama Roh Kudus. Menyertai saudara dan saya saat ini. Sampai selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati Tuhan katakan. Amen. God bless you. Happy Sunday. Stay safe. Stay healthy. God bless.